Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, saya jelaskan dulu yang tugas ke-8 ini ya. Jadi kalau yang 3K3 kemarin masih tugas 7, yang 3K2 sudah tugas 8 ya. Soalnya kemarin kan 3K3 nggak masuk ya. Kepotong itu hari Senin itu ya. Libur kan kemarin kan, gantinya hari santri dulu ya. Oke, saya jelaskan yang PPPoE. Ini kalau Anda tanya ke 3K4, mereka sudah belajar PPPoE gitu ya. Di paket 1, saya buka lagi ya, di paket 1 itu judulnya ini paket 1. Rancang bangun jaringan internet RT RW gitu ya. Atau RT RW net berbasis kabel FO. Berarti nanti ada instalasi kabel FO-nya. Cuma nggak hari ini gitu ya. Dengan metode koneksi hotspot. Berarti di tugas 1, di paket 1 maksud saya, itu ada setting atau config hotspotnya gitu ya. Berarti kalau klien yang pakai laptop atau pakai HP atau pakai tab, itu kalau mau connect ke internet, di soal paket 1 itu menggunakan wireless gitu ya. Pakai hotspot, ada login page-nya gitu ya. Halaman defaultnya diganti nanti. Kalau Anda beli paket 1. Dan PC. Berarti koneksinya ada yang pakai kabel wired ini, ada yang nggak pakai kabel atau wireless atau nirkabel. Yang pakai kabel itu untuk server ya, untuk servernya, untuk config-nya lah ya. Di paket 1 tidak ada Linux-nya ya. Di paket 1 cuman ada itu tadi, manajemen bandwidth, VLAN, hotspot, cuman itu aja. Di paket 1. Ya, pohon VLAN, bandwidth itu di semua paket ada. VLAN, bandwidth, instalasi kabel strike ya, instalasi kabel FO di semua paket ada. Yang nggak ada ya ini, berarti di paket 1 itu adanya hotspot gitu aja, nggak ada Linux-nya. Sekarang di paket 2, di paket 2 itu judulnya ini paket 2, dua-duanya udah tak share ke sampean. Nanti yang paket 3 sama paket 4 masih direvisi sama Pak Fadli ya. Ini judulnya ini hampir sama kok, rancang bangun jaringan internet RT RW. Aslinya ini kalimatnya yang umum itu rancang bangun jaringan RT RW net gitu. Berbasis kabel FO, FO itu fiber optik. Kemarin udah tak bagikan kabelnya ya, yang kabel strike itu ya. Itu jangan lupa dikasih identitas gitu ya. Gitu ya. Yang FO nanti modelnya kayak gini ya, tapi nggak sekarang, soalnya barangnya belum hadir, belum datang. Jadi persiswa nanti saya kasih kabel 1, konektornya ada 2. Beda sama kabel strike ya. Kalau kabel strike, konektornya ini ya, RJ45 ini. RJ itu kepanjangan dari register jack. Konektornya ini kalau sudah dikrimping ya. Nih, saya arahkan ke kamera. Konektornya ini kalau sudah dikrimping itu nggak bisa dilepas. Misalkan mohon maaf nggak nyala, misalkan Pak nomor 4-nya nggak nyala, Pak nomor 5-nya nggak nyala, nggak apa-apa. Kalau ada kabel nomor 4, 5, 7, 8 nggak nyala, nggak apa-apa. Yang penting nomor 1, 2, 3, 6. Ingat-ingat ya, 1, 2, 3, 6 gitu. Terus nyobanya kemarin udah tak jelaskan ke sampean ini ya, saya mengingatkan aja. Nyobanya 2 cara. Yang pertama pakai line tester, ngetesnya itu, ngetesnya. Anda kalau sudah instalasi kabel strike ini bener tak salah ya. Ya nyobanya pakai line tester. Kalau pengen tahu urutannya tuh ya pakai line tester. Soalnya ada warnanya, sorry, ada nomornya kan. 1 nyala, sebelahnya nyala. 2 nyala, 2 sebelah nyala. 3 nyala kalau strike loh ya. Nyalanya kembar. Kalau ini 1 nyala, satunya nyala gitu. Nah ini kalau sudah dikrimping, nggak bisa dipakai lagi, sekali pakai ini. Gitu, misalkan wah nomor 1-nya nggak nyala Pak, wis tak coplok tak krimping lagi nggak bisa. Sekali pakai ini. Beda sama yang ini. Besok kalau sudah saya bagikan ini, fast connector ini, jenisnya SC UPC ini bisa dilepas ini. Berarti Anda kalau misalkan sinarnya nggak muncul, nggak tampil, ini bisa dilepas gitu ya. Nanti saya cari cara ngelepasnya gampang kok ya. Cara ngelepasnya gampang ini. Jadi tinggal di ini ya, saya arahkan ke kamera. Yang ini kan rapat gini ya, misalnya contoh ya. Nah ini kan rapat ini kan ya. Kalau mau dilepas tinggal ini pembungkusnya, ini penutupnya pembungkusnya. Penutupnya ini ya. Penutupnya ini dibuka gitu. Dibuka. Ya. Terus ini ditekan. Ditekan ke bawah. Sorry.
Kalau mau buka ditutup dulu ya, supaya nggak pecah dalamnya, nggak rusak. Baru ditekan gini, baru lepas ini. Ini bisa dipakai berulang kali, ini ada penguncinya ini ya. Modelnya ada dua ini modelnya. Ada yang buaya, gini tutupan gini. Ada yang seperti ini ya. Gitu. Ini contoh ya. Gitu. Tapi besok kalau konektornya sudah datang, nanti saya bagikan lagi, dikasih nama lagi gitu lah. Gampang ini ya. Oke. Di paket 2 ini metode koneksinya nggak pakai hotspot. Berarti di paket 2 Anda nggak usah mikir, Pak, hotspotnya pakai apa, Pak, template-nya gitu, nggak ada. Anda koneksinya wireless yang menggunakan PPPoE. Kalau hotspot kan wifi-nya nggak usah dipasut kan. Berarti klien tinggal connect ke wifi sampean, tinggal masukkan username apa, passwordnya apa kan gitu. Itu kalau hotspot. Kalau yang paket 2 ini, itu nggak ada login page-nya, nggak ada. Connect-nya kayak di warkop gitu. Tinggal wifi-nya muncul, nanti namanya apa, misalkan AP, nama siswa kan ya. Anda tinggal connect, Anda masukkan passwordnya, nggak pakai username. Anda tinggal masukkan passwordnya gitu aja. Cuman alatnya, AP-nya ini, access point-nya ini, connect ke switch sampean menggunakan koneksi PPPoE. Makanya nanti, di routernya, di mikrotiknya, kan router kita kan pakai mikrotik. Di mikrotiknya nanti kita harus sudah nyeting PPPoE server dengan benar. Berarti servernya ada di PPPoE servernya ada di router mikrotik. PPPoE kliennya menggunakan TP-Link ini serinya TLWR840N gitu. Berarti PPPoE itu nggak hanya di TP-Link di mikrotik ya, di Cisco bisa, di Windows bisa, di MacBook Air bisa gitu ya. Ini contoh aja, berhubung besok ujiannya menggunakan ini, saya demokan yang ini gitu ya. Nacepinnya udah beda ya, nacepinnya ya, ini. Kalau yang kemarin yang hotspot itu kan Anda wajib menancapkan ke yang warna oranye ya, warna kuning ya, portnya loh. Ini ya. Yang ini. Gini. Kalau yang hotspot nancap ke warna oranye ya. Kalau yang hotspot. Ini bisa tak full screen ya, sebentar. Nah, ini ya. Nanti videonya full screen seperti ini. Kalau yang hotspot di sini, di sini. Kalau tugas 1 loh ya, yang ulangan kemarin di sini. Besok kalau ujian Anda pakai hotspot ya, paket 1. Itu Anda tancapin di sini, dari switch Anda tancapin di sini gitu. Di switch kan nanti di setting VLAN kan ya, tancapin di sini. Tapi kalau tugas 2, kalau Anda pakai PPPoE, jangan tancapin di sini, nggak mau nanti. Tancapin di sini. Di sini. Warna yang biru. Gitu. Kalau yang di TP-Link ini ya, TLWR840N gitu. Ini saya kecilin lagi. Oke ya. Beres ya. Tetap pastikan routernya udah disetting semuanya ya. Setting dasar ya, misalkan kayak setting dasar itu seperti ini loh. Mana Winbox-nya nih? Ini Winbox. Winbox refresh. Ingat ya, kalau nggak muncul seperti ini, kemungkinan LAN card ya, yang virtual box-nya aktif gitu ya. WinR ncpa.cpr. Ini ya, virtual box yang ini kan ya. Klik kanan disable. Anda hapus juga nggak apa-apa sih. Udah, ini kan sudah nggak ada yang aktif ya. LAN card virtual box-nya loh maksud saya. Kalau sudah ini di refresh, klik 1 kali gitu aja. Nah, muncul kan ya. Gitu. Jangan bingung besok kalau misalkan pas ujian Anda duduk di sebelah manapun terus ada trouble seperti ini, ya kemungkinannya Anda coba. Oh, ini paling firewall mungkin dicoba. Oh, udah tak disable. Oh, tetap nggak muncul ya. Mungkin LAN card virtual box mungkin. Gitulah. Dan klik username-nya masukkan. Ini admin, passwordnya 1 ya. Tak buat default-nya ya. Sorry, default-nya bukan 1, kosong. Nah, ini tak kasih admin, passwordnya 1 ya, sama dengan Anda. Klik enter, tekan enter atau klik connect gitu ya. Setting dasar itu ya seperti ini, di video saya udah ada ya yang kemarin. Misalkan pastikan routernya connect internet ya. Dari new terminal kita ping ke 8844. Ini ya. Terus Anda ping ke terserah Anda lah, misalkan google.com, mikrotik.com, facebook.com, terserah Anda. Ya. Kalau sudah connect, pastikan juga di router Anda sudah ada namanya. Kok saya minimize? Saya tutup ya. Ctrl D. Sudah ada namanya. Ini namanya nggak tak rubah. Ini soalnya yang nyeting Pak Imron.
Saya hanya pakai aja lah ya. Mana ya? Sistem, Mbak. Sistem identitas. Kasih nama huruf besar, ingat-ingat Ermin Ihya, Ermin siapa gitu ya. Terus di sini juga sudah disetting romonnya, tool romon. Seperti ini ya. Cirinya berhasil ya discovery nanti muncul teman-temannya, router sebelah-sebelahnya lah ya. Itu berhubung ini routernya sebelahnya ini yang itu, yang munculnya itu. Ini VLAN server itu router yang putih itu ya. Gitu. Terus di sini juga sudah disetting ya, IP address-nya sudah disetting gitu ya. Ini bekasnya yang kemarin 3K3 ini. Raffi kan 3K3 ya. Nanti saya hapus, saya ulangi lagi yang PPPoE-nya gitu ya. Tapi saya jelaskan dulu teorinya nanti sebentar. Terus di sini sudah saya setting juga DNS-nya, hello remote. Terus di sini juga ada pool-nya sudah ada gitu ya. Terus juga ada interface-nya juga dikasih VLAN ini. Makanya kalau Anda lihat settingan ketika di tutorial di YouTube banyak sekali ya. Ruwet settingannya kelihatannya loh ruwet gitu ya. Contoh ya, saya buka settingannya yang router saya atas gitu aja. Ini routernya bukan skala perusahaan, skalanya lab gitu aja ya. Saya bukain lah, tak spill lah. Kalau Anda ingin tahu Pak, router putih itu settingannya seperti apa kok bisa ngasih IP ke satu lab ini, ngasih VLAN ke satu lab ini. Settingannya seperti ini. Saya masuk Romon. Nah ini VLAN server, saya klik username-nya. Kalau nggak salah loh ya, saya lupa ini. Oke. Kalau Anda punya router, hati-hati jangan sampai username passwordnya akunnya, username passwordnya jatuh ke tangan orang atau diketahui orang yang nggak tanggung jawab. Nanti bisa rusak ya settingannya, bisa dirusak lah gampangnya gitu. Nah, settingannya seperti ini kan, router putih itu settingannya seperti ini. Sorry, ini capspan ya. Interface. Nah, kan buahnya ini mas. Sama hasilnya ya. Kenapa kok banyak? Soalnya VLAN-nya banyak di sini. Ini kan raknya ada 24. Nah, ini saya buat sebanyak itu tadi, sebanyak 24 VLAN. Itu. Ini masih lab ya. Belum yang settingannya Pak Imron yang di ruang workshop itu, yang biasanya dibuat ujian. Nah, itu lebih banyak lagi settingannya. Nah, besok Anda kalau kerjanya remote seperti ini, buka jasa setting jaringan, setting server, ya ini harus paham ya gitu ya. Makanya belajar. Itu. Terus settingannya yang untuk IP address ini kan interface ya, interface ini. Yang IP address. Ya ini banyak. Emang ini colokannya ada sekian banyak Pak? Enggak, ini VLAN, IP-nya VLAN. Tak besarin ya. Tak besarin supaya tahu kan. Ini sekian banyak, ini IP-nya VLAN. Makanya kalau Anda duduk di nomor sekian kan sesuai nanti IP-nya. 10 sekian. Yaitu dulunya saya setting dulu seperti ini. Gitu. Terus kalau kita lihat lagi di IP DHCP server. Ya udah banyak juga ini DHCP-nya. Saya buat sesuai dengan jumlah VLAN yang ada di sini. Gitu. Firewall misalkan. IP firewall. Nah, firewall cuma ini aja. Filter rule cuma ini aja. Yang paling banyak ya VLAN-nya. Gitu. Routing OSPF. Nah, saya buat routing sekian banyak. Berarti VLAN yang ada di router saya sudah saya routing semuanya. Makanya besok ketika ujian, satu kelas nggak ada yang selesai misalkan. Nanti pasangannya ya sama router saya. Gitu. Oke. Udah ya beres. Sekarang saya jelaskan topologinya, langsung aja ya ke topologi ya. Topologi. Nah, kita bandingkan topologinya antara paket 1 sama paket 2. Yang paket 1 dulu ya. Ingat paket 1 tidak ada PPPoE-nya. Gitu ya. Oke, ini ya. Paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, semuanya ada HTB-nya, ada media converter-nya untuk dari FO ke kabel Ethernet. Gitu ya. Yang ini loh mas, mbak, yang ini. Paket 1 ada, paket 2 ada, paket 3 ada gitu pak. Ini yang paket 2, simulasi paket 2 ada. Terus sumber internetnya, kalau yang Pak Fadli ini semuanya sumber internetnya melalui Ether 1. Di paket 1, paket 2, paket 3, paket 4, semuanya melalui Ether 1. Hati-hati Anda besok kalau instalasi kabel FO, jangan sampai ditekuk ya. Gulungnya itu jangan sampai. Kalau kabel ini kan Anda tekuk-tekuk ini nggak apa-apa.
Tapi kalau FO kaca kan itu bisa pecah gitu ya. Nggak connect nanti sinarnya nggak bisa tampil, nggak muncul lah sinarnya gitu ya. Gitu. Oke ya, enter 1. Ini yang paket 2. Yang pakai 1 dulu lah. Dipakai 1 nanti VLAN-nya itu ada 2 kan, VLAN 100 sama 200 ya. Itu keluar masuknya melalui Ether 2. Jadi yang di router ini kan sudah ada VLAN-nya, sudah ada DHCP-nya, sudah ada internet gateway-nya, keluarnya melalui Ether 2. Masuk ke Ether 1-nya, switch ya, TLSG108E. Switch ini kan ada 8 port, dibagi 2. Ada VLAN 100, ada VLAN 200. Yang VLAN 100 itu untuk wireless, untuk WRL, untuk hotspot. Pakai 1 ya, ini pakai 1. Lah, anggotanya VLAN 100, anggotanya VLAN hotspot itu 2, 3, 4, 5. Ini ada keterangannya nih, 2, 3, 4, 5. Berarti Anda kalau mau nancepin akses poinnya nanti di port 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh gitu. Nggak harus di 2, nggak harus. Setelah itu soalnya satu anggota itu sudah. Sama aja lah. Sedangkan untuk VLAN 200, VLAN WRD, wired yang ke komputer itu nancepnya wajib ke port 6, 7, atau 8. Jangan sampai AP-nya, akses poinnya ada tancepin ke port 6. Nanti nggak muncul login bit-nya. Login bit-nya itu hanya untuk port 2, 3, 4, 5. Oke ya, AP-nya ini menggunakan TP-Link TLWR840N. TL itu TP-Link, WR itu wireless router. 8 itu serinya, 4 itu jumlah LAN-nya. Warna oranye ini Mas, warna kuning ada 4 port. Ya. 0N itu serinya ya. Gitu. Oke. Nancep ke Ether 2 boleh, Ether 3 boleh, Ether 4 boleh, Ether 5 boleh. Sedangkan yang ke komputer, ini pakai 1 ya. Itu nancepnya ke Ether 6. Masuk ke wallplate. Nah, nanti wallplate-nya menyusul ya, gantian praktiknya. Dari wallplate keluar ke PC Anda. HP Anda, laptop nanti, laptop atau HP Anda connect internet melalui hotspot. Ya, HP Anda connect internet melalui hotspot nanti melalui login page ya. Itu. Udah diperhatikan yang belakang jangan ngomong sendiri. Oke. Sedangkan komputer Anda ini connect internet melalui kabel gitu. Nah, nanti saya demokan juga gimana cara masang wallplate ya, tapi nggak hari ini gitu ya. Hari ini yang PPPoE gitu ya. Beres ya ini ya. Berarti VLAN-nya ada 2, satu buat hotspot, satu buat ke komputer ya. Yang WRD wired. Nggak ada Linux-nya ya. Sedangkan yang simulasi pakai 2 ini kalau atasannya sama sih, Ether 1 ke internet, Ether 2 ke switch. Bedanya VLAN 100 itu awalnya untuk hotspot, sekarang berubah bukan untuk hotspot tapi untuk PPPoE. HP Anda, laptop, atau perangkat lain itu koneksi WiFi-nya menggunakan akses point biasa ini ya. Tinggal masukkan passwordnya apa gitu aja. Nggak ada login page-nya, nggak ada username-nya apa, nggak ada. Langsung password. Gitu ya. Kayak di Warkop lah. Gitu. Kalau yang pakai 2, nggak ada hotspot-nya. Cuma ada PPPoE. Kalau yang paket 1 Anda lihat colokannya, ditancepin ke yang warna kuning. Anda lihat ini yang gambar bukan saya hanya jelaskan aja yang gambar Pak Fadli. Dicolokin ke port LAN terserah Anda, nomor 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4. Yang penting warna kuning. Kalau hotspot. Kalau yang pakai 2, yang PPPoE, wajib warna biru. Biru itu one, port 1. Kalau Anda lihat nanti ada tulisannya itu, one gitu. One port connection, PPPoE. Yang bawahnya sama aja. Gitu, sama aja yang bawahnya, bedanya ini PPoE, yang ini hotspot. Gitu ya. Udah ya, beres. Sekarang cara settingnya. Yang pertama pastikan routernya udah disetting ya, defaultnya ya. Blokir situs kayak gini ya. IP firewall, internet gateway, blokir situs. Ini blokir situs ini ya. Ini cuma saya matikan gitu. Sorry. Ini yang VLAN ya, yang ini loh. IP firewall, blokir situs, internet gateway, routing, SPF, routing, ini kan sudah. Lah, kalau mau nyeting PPPoE, caranya seperti ini. Ya, yang pertama, masuk ke menu ini, Mas. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena videonya ini tak rekam, nanti tak share ke sampean. Kemarin kan sudah ada videonya. Ini saya ulangi aja lah. Ini kan PPPP ini, Anda masuk sini dulu.
klik ya. Yang lama hapus dulu. Ini kan bekasnya yang kemarin Raffi ya, hapus dulu. Ingat kalau sudah berhasil connect, nanti LED-nya nyala seperti ini. Nyala dua-duanya. Gitu ya, nyala dua-duanya ini. Iya, nyala dua-duanya warna hijau gini. Kalau connect ya. Kalau nggak connect, misalkan mohon maaf, Anda nggak paham, salah nancepin. Ini kabelnya, dicancepin ke warna oranye. Nanti warnanya berubah menjadi ini, warna oranye gini. Saya tampilkan ke layar ya. Bentar. Saya besarin ya, supaya nanti Anda tahu jadinya berhasil apa enggak. Nah, seperti ini. Nah, sorry. Ini indikator ini menandakan satu ya, ini ya. Ini menandakan salah nancepin kabel. Ini buktinya ya. Nah, ini contoh yang salah ya. Ini kalau pakai 2. Nancepinnya bukan di warna oranye. Kalau pakai 2 loh ya. PPOE. Nancepinnya di port 1, ada tulisannya ini. 1. Saatnya yang kedua dimulai. Ya. 1. Ya. It's time to begin the second lesson. Ini saya tancapin dulu. Oh, warna biru ya. Nih, warna biru nih. Ini warna biru nih. Ya, saya tahu. Warna biru nih ya. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Bentar. Sini aja. Dia kan warna hijau kan ya? Sorry. Warna hijau kan? Beres. Kemungkinan kedua salah setting ya. Pertama salah nancepin kabel, yang kedua salah setting. Salah settingnya ya macam-macam ya, bisa di AP-nya, bisa di switch-nya gitu. Oke ya, ini tak kecilin. Halo. Oke. Sip. Lah. Salah setting itu macam-macam ya. Contoh ya, misalkan Anda lupa belum membuat profil misalkan. Profilnya saya hapus misalkan. Ya, profilnya saya hapus. Nah, nanti dia proses ya. Nah, tuh kesenggol ya, bentar. Maka nanti kalau profilnya dihapus, ini nanti nggak connect ya, warnanya nanti berubah. Dia proses ya. Ini saya hapus dulu ya, bentar. Profil saya hapus, username-nya di sini ada Raffi, ini saya hapus. Terus di sini PPU servernya saya hapus. Seperti ini. Nah, tadi merah ini. Hati-hati, berarti merah itu gara-gara macam-macam ya. Salah nancepin bisa, salah setting bisa. Merah nih, udah ya. Ya, merah nih, ini tak hapus nih. Nah, merah kan ya. Oke. Kalau sudah, sekarang kita hapus lagi. Ini kan ya, kalau Anda menghapus PPPoE, ini gitu ya. Jangan hanya dihapus di sini aja ya. Profilnya dihapus, secret itu akunnya ya. Akunnya dihapus, servernya dihapus, jangan hanya itu. Tapi Anda harus menghapus juga di sini, Mas. IP pool. Poolnya dihapus. Gini ya, Yang PPOE jangan semuanya PPOE. Terus yang IP-nya nanti otomatis hilang kok. Ya. Otomatis hilang ya. Yes. Oke ya, sekarang ini sebentar. Oke. Sekarang kita coba ya VLAN-nya ya, mulai dari awal ya. Ini saya reset dulu ya. Cara ngeresetnya gini. Ini kan sudah ada settingannya. Saya reset. Cara ngeresetnya gini. Kalau hard reset tuh ya, ini hard reset. Ini kan ada tombolnya nih. Mana ya? Ini ya. Hello ya. Ini kan ada tombolnya ya. Hitam ini ya. Ini tekan. Tunggu sampai LED-nya itu mati. Tekan. Tunggu sampai LED-nya mati. Gini aja lah. Nah, ini kan mati ya. Anda lihat tuh. Udah. Ini udah kembali ke setting defaultnya. Kalau udah kembali ke setting defaultnya, Anda ambil kabelnya, Mas. Tancepin ke warna oranye dulu. Kalau mau nyeting, tancepin ke warna oranye. Hello. Kalau mau nyeting, tancepin ke warna oranye. Mana ini? Tanganku ini mana? Nah, ini. Ya, gitu ya. Beres. Kita setting PPPoE-nya dulu, Mas. Cara yang pertama gini, masuk ke IP pool ya. Cara yang pertama, masuk ke IP pool. Nanti kalau Anda kerjakan tugas 8, setelah Anda kerjakan semuanya, tugas 1 sampai 7 beres, baru mengerjakan tugas 8. Ingat-ingat harus dilalui mulai tugas 1 sampai tugas 7. Baru tugas 8. Oke, Anda klik add, ini ya, IP pool, klik plus ini Mas, Mbak.
Klik add, kasih nama. Namanya sesuai soal aja, Mas. Mana nih ya? Pakai 2 mana? Ini pakai 1 tutup aja ya. Pakai 2. Namanya sesuaikan soal. Supaya ada panduannya soalnya. Ini kan ya. Namanya kita lihat. Nama poolnya Pak Fadli mintanya pool min PPPPOE min nama siswa. Oke. Nama siswanya tak anggap YPM gitu aja ya. Saya copy ya. Ada ketik ya apa-apa ya. Paste. Nama siswa saya ganti menjadi YPM. YPM. Ya. IP-nya lihat soal lagi, Mas Mbak. Di copy gitu aja Mbak. Paste. Nomor PC misalkan nomor saya sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 31 misalkan ya. 31. Ini kebanyakan spasi nggak mau nih ya. Nah, kebanyakan spasi nggak boleh. Anggap aja absen saya 31 ya. Kita sesuaikan dengan tanggal sekarang lah. Gampang loh ini ya. Berarti kalau ngerjakan tugas, kalau Anda besok ujian ngerjakan paket 1, paket 2, itu nggak sampai duhur selesai lah. Kan mulai pagi Anda ujiannya. Ya, usahakan nggak sampai duhur harus mulai gitu Mas ya. Gitu. Gampang kok ya. Ini klik apply, oke. Ingat buat pool dulu. Wes beres. Langkah berikutnya kita lihat lagi soal. Soalnya ini sudah beres ya, tak tandai ya. Tak tandai warna kuning gitu aja ya. Mana ya? Ini ya, udah beres ya. Ganti yang ini sekarang, Mas. Masuk ke menu ini, Mas. Tak tutup dulu lah, supaya nggak fitnah. Menu ini loh, Mas. PPPP. Apa sih, Pak? PPP itu, Pak. Point to point protokol ya. Point to point protokol itu ya. Kalau teorinya, sebentar saya spill dulu. Saya ambil dari ChatGPT ya. PPPoE itu point to point protocol over Ethernet. Protokol yang digunakan untuk koneksi antar ISP dengan klien sama nasabah, sama user gitu ya, sama membernya, sama kliennya itu menggunakan protokol PPPoE. Anda kalau berlangganan internet, misalkan IndiHome, apapun gitu ya, Bisnet, Merah Publik dan lain sebagainya, itu dari ISP ke rumah Anda itu koneksinya menggunakan PPPoE gitu lah. Kepanjangannya ini ya, jangan lupa ya. PPP itu point to point protokol. E-nya itu E-nya itu over Ethernet gitu lah. Ada username, ada passwordnya gitu ya. Beda sama DHCP gitu ya. Kalau DHCP nggak ada username, nggak ada passwordnya gitu ya. Orang koneksi internet kan macam-macam ya. Ada yang pakai tethering. Kalau tethering pakai HP kan hanya passwordnya apa gitu aja. Atau scan QR gitu aja. Yang kedua ada yang koneksi pakai kabel. Kalau koneksi pakai kabel ya tergantung koneksinya. Anda kalau pakai hotspot ya login pakai login page. Username-nya apa, passwordnya apa. Atau kalau Anda pakai voucher ya masukkan vouchernya. Kalau Anda pakai QR ya masukkan QR-nya. Kalau Anda pakai barcode yang ini ya masukkan itunya lah ya. Yang kedua ada yang koneksi pakai DHCP ya. Kalau pakai DHCP ya seperti di Warkop itu ada koneksinya pakai DHCP itu ya. Udah ada tinggal masukkan passwordnya apa, connect dulu ke wifi-nya, passwordnya apa, udah dapat IP nanti, nggak usah nyeting. Tapi kalau di rumah dari provider, dari ISP ke kliennya, ke usernya itu menggunakan protokol namanya PPPoE. Ada akunnya, ada username-nya, ada passwordnya. Ini. Kapan kita menggunakan PPoE? Kalau kita menggunakan koneksi DSL atau fiber optik gitu ya. Koneksi kabel, akses broadband, dial-up broadband. ISP yang menggunakan PPPoE. Hampir setahu saya ISP yang ada di Indonesia koneksinya menggunakan PPPoE gitu ya. Nanti saya kasih tahu gimana cara nyeting di TP-Link lah. Oke ya, balik lagi ke sini. Masuk ke PPPP gitu ya. Terus yang pertama yang Anda buat ini kan ada banyak tab ya, ada interface, PPoE server, secret, profile, active connection, L2TP. Yang Anda butuhkan saat ini sementara masih 1, 2, 3, 4, 5. 5 tab aja, interface, PPoE server, secret, profile, sama active connection. Untuk melihat Anda berhasil apa enggak, nanti dari menu ini, interface sama active connection. Ya, kalau mau melihat IP-nya ya di active connection. Kalau mau melihat berhasil apa enggak, pakai username namanya siapa, itu masuk ke interface. Itu di sini. Langkah yang pertama, Anda masuk ke profil dulu. Ingat, habis buat pool, Anda buat profil. Cara membuat profilnya gini, masuk ke PPP, klik tab profil, Anda klik add.
Kasih nama ya. Namanya sesuaikan dengan soal. Soalnya mintanya ini ya. PPPOE nama siswa. Saya copy, Mas. Paste. Namanya misalkan tadi YPM ya, gitu aja. Buat contoh. Langkah berikutnya, soalnya mintanya IP address-nya 1010 nomor PC. Anggap aja ya, nomor PC saya 31, tak sesuaikan dengan tanggal sekarang. 31 Oktober 2023. 31 udah ya. Kalau udah seperti ini, kita klik apply, oke. Ya. Oh, belum. Lupa saya. Habis nama, local address, remote address, mohon maaf di sini nggak dijelaskan ya remote address-nya ya. Remote address-nya menggunakan tadi kan IP pool namanya siapa tadi? Namanya siapa? Namanya apa? Pool PPPoE YPM kan? Nah, ini kalau Anda nggak buat, ingat ya, ini kalau Anda nggak buat, maka di sini nggak muncul nanti. Di remote address nanti muncul ini, Mas. Pool PPPoE YPM. Kalau Anda buat, kalau Anda nggak buat ya mohon maaf, nggak muncul. Diklik, nanti kliennya dapat IP di sini. Kliennya nanti, alat saya ini, tipe link ini, akan dapat IP ya antara ini, Mas, antara 10.10.31.11 sampai 10.10.31.20, antara itulah. Gitu. Ya, beres. Kalau sudah seperti ini, klik apply. Sorry. Belum apply. Masuk ke tab protokol, use encryption yes, ingat-ingat use encryption yes, supaya nanti data yang trafficnya nanti loh, Mas, itu supaya dienkripsi. Mempersulit orang untuk menyadapnya ya, sniffing. Use encryption yes, limitnya ini Anda pilih only one, berarti akun itu tadi, akun nanti yang kita buat misalkan namanya YPM passwordnya 123, itu hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Hanya bisa digunakan oleh satu perangkat. Emang bisa, Pak? Satu akun beberapa perangkat bisa. Kayak hotspot itu, Pak. Hotspot itu akunnya, username passwordnya itu bisa digunakan oleh lebih dari satu perangkat. Yang share user itu. Kalau share usernya 1, maka ya akun itu hanya untuk satu perangkat. Kalau share usernya 5, maka akun itu untuk 5 perangkat. Gitu. Ingat ya, only one yes. Anda klik apply, oke. Disimak lagi. Pertama profil ya. Profil ada pertanyaan yang profil? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, langkah berikutnya. Habis buat profil, Anda buat akun. Pak, buat username passwordnya di mana, Pak? Kalau yang PPPoE. Buatnya di tab ini. Secret. Bacanya apa? Nggak tahu lah. Secret apa secret apa. Nah, inilah. Cara buat akunnya gini, Mas. Klik add. Kita lihat lagi di soal. Soalnya yang dari Pak Fad dimintanya username-nya adalah nama siswa. Passwordnya 123. Oke, kita buatin. Namanya misalkan YPM, itu aja ya, contoh ya. Passwordnya 123. Di sini, di soalnya itu nggak dijelaskan. Servisnya pakai apa, nggak dijelaskan. Servisnya menggunakan PPPoE. Gitu. Profilnya, tadi namanya apa profilnya? PPoE YPM. Profil yang tadi loh, kita buat tadi loh. Ini. Kalau nggak ada ya, tadi belum buat pean. Gitu. Oke ya, kalau sudah seperti ini, klik apply. Oke. Kasih komentar juga nggak apa-apa, nggak dikasih nggak apa-apa, ya. Beres ya ini ya. Berarti buat profil sudah, buat akun sudah. Akunnya diingat-ingat YPM, passwordnya 123, nanti dimasukkan di makhluk ini. Ini nanti username-nya YPM, passwordnya 123 nanti. Ini masih warna oranye, belum berhasil. Terus masuk ke PPPoE server kita sekarang buat servernya. Tadi buat profil sudah, buat akun sudah, sekarang buat servernya. Caranya seperti ini, klik add. Nama servisnya ini sudah ya, ini tak blok dulu ya. Yang sudah tak blok dulu lah. Nah, di sini nggak dijelaskan nama servisnya apa, nggak dijelaskan. Ya ini tak buat sama aja ya, sama dengan inilah ya. Gitu aja, nggak dijelaskan. Ya udah. Gitu. Nama siswa, tak samakan aja ya. YPM. Ya berarti nama profil ya. Nama profil sama nama servis tak buat sama ini ya. Soalnya di soalnya nggak dijelaskan. Misalkan di soalnya bilang service name, nah, apa saya nurut. Berhubung di soalnya Pak Fadli nggak ada penjelasan nama servisnya apa, tak buat sama aja. Interface-nya apa Pak? Interface VLAN ya. Tadi kan kita udah buat interface VLAN ya. Namanya ini WRL RTRW. Ya. Barangkali ada yang nggak tahu gini ceritanya sebentar. Masuk interface. Ini tak hapus dulu ya. Ini bekasnya yang kemarin 3x3.
Kan Anda disuruh buat interface dulu ya. Mana sih? Atasnya ya. Ini loh. Buat interface VLAN pada integrator 2. Ada dua VLAN kan. Yang pertama adalah WRL RTRW, yang kedua WRD RTRW. Yang saya bahas kan PPOE. Maka saya pakai yang WRL kan. Ini saya copy, saya blok dulu, klik kanan, copy, paste sini Mas. Paste. Kita buat VLAN Mas. Masuk ke menu interface Mas, Mbak. Anda buatnya dari menu interface boleh, dari menu VLAN, dari tab VLAN boleh Mas. Terserah sampean. Dari tab interface boleh, dari tab VLAN boleh ya. Contoh lah dari tab VLAN kita tahu ya. Gampang caranya. Klik add. Namanya apa? Namanya tadi di soal mintanya ini kan. Oke. VLAN ID-nya berapa? Di soal mintanya 100 kan. Udah diturutin, Pak. 100. Gampang kok. Interface-nya kita lihat di soal. Soal mintanya kan keluarnya melalui Ether 2. Ya udah, pilih Ether 2. Jangan di checklist dulu ya. Ingat, ini saksinya video inilah. Ini jangan di checklist. Ini yang membuat Anda identifying ya. Gara-gara ini Anda checklist. Jangan di checklist. Klik apply. Mbak, ini ngapain, Mbak? Ini buat interface VLAN untuk PPPoE gitu ya. Apply, oke. Kalau udah buat interface VLAN, kita lihat di sini interface sama aja. Oh, berhasil kan? Anda kalau mau kasih komentar silakan, klik kanan, komen, paste sini tadi lah. Udah kan? Klik oke. Udah ada komennya, ada labelnya. Kalau sudah balik lagi lah ya, kita bahas PPOE kan. Masuk ke PPOE server, add, namanya tadi apa namanya tadi ya? Ini ya, tak buat sama ya. Buat sama dulu. Klik kanan, copy, paste. Namanya tadi YPM ya, mohon maaf saya kasih nama akunnya, nama siswanya YPM. Ini interface-nya, ada pilih yang ini Mas. Tadi kan udah buat interface. Namanya apa tadi? Ini Pak, WRL RTRW. Ya udah pilihin. Profilnya pilih yang PPPoE YPM gitu ya. Lo kok kembar Pak? Ya, memang tak buat kembar. Play, oke. Sudah itu tok. Berarti di router yang Anda setting cukup itu aja. Berarti profil, secret, PPPoE server sama satu lagi temennya pool. Udah itu aja. Terus nyobanya Pak, nyobanya gini Mas. Berarti kalau di router ini udah disetting, sekarang kita tancapin ke switch. Ya, ingat switchnya udah tak setting ini, nggak saya bahas lagi. Anda lihat di video saya kemarin. Ini saya besarin dulu ya kameranya ya. Halo. Ini ya. Nah, ini. Yang Ether 1-nya switch nancep ke Ether 2-nya router ya. Seperti topologinya itu loh. Di router Anda Ether 2 ketemu sama Ether 1 switch. Saya ulangi. Di router Anda, Ether 2-nya router Anda itu keluarnya nyambungnya ke Ether 1 switch. Yang di switch ini, yang di switch ya. Halo. Ini ya. Yang di switch itu port 2, 3, 4, 5 itu anggotanya VLAN 100 wireless tadi loh. Yang port 678 anggotanya VLAN 200 gitu. Settingan ya. Ini kata bahas sudah balik supaya nggak belenger. Wes ya ini. Lah berhubung ini PPPoE nyambung ke port 2, 3, 4, 5 terserah Anda. Ini contoh saya nyambungnya ke port 3 gitu ya. Tancapin ke sini ya kalau PPoE. Tancapin yang port 3 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Terserah Anda. Pastikan LED-nya nyala. Kabelnya kan udah nancap. Beres ya. Kalau sudah, sekarang kita setting yang ini saya kecilin dulu ya. Oke, sekarang kita setting ininya. Nah, cara nyeting ininya gimana, Pak? Pertama di reset dulu ya. Langkah berikutnya kita setting dulu ya. Berarti kabelnya ini yang nancap ke sini, Mas. Yang nancap ke sini. Ini mainan kita seperti ini gitu ya. Kabel ini kita pinjam dulu. Loh Pak, ini kan nancap ke sini katanya. Iya nanti sebentar. Kita pinjam dulu. Kita setting dulu maksudnya. Saya pinjam buat nyeting. Kalau nyeting jangan tancapin ke yang warna biru ya. Kalau nyeting jangan tancapin warna biru, ke warna kuning. Ya, ini tancapin ke komputer Anda. Kita setting dulu. Sama seperti pesan saya sebelumnya, tolong kalau Anda nyeting soal, nyeting paket-paketnya itu satu persatu dulu. Router dulu selesai, baru switch selesai, baru AP. Jangan langsung semuanya ya. Bingung nanti. Maksudnya jangan langsung semuanya itu, kabelnya dicapin semuanya, baru disetting. Jangan. Saran saya,
Anda setting routernya dulu. Udah selesai Pak, nyeting switch. Udah selesai Pak, nyeting AP. Udah selesai Pak, baru disambung kabelnya. Udah, sekarang kita setting ini masih warnanya masih oranye ya, gitu, masih oranye. Sekarang kita setting. Cara settingnya gampang. Anda masuk ke network connection Mas Mbak. Wifi-nya dimatikan dulu. Nanti saya pakai laptop. Nah, lihat ya, ini warnanya masih oranye. Nah ini ya, tak besari dulu ya. Nah ini ya, masih oranye. Ini kita setting dulu nancap ke yang warna oranye ya, seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita setting. Oke, perhatikan lagi. Yang di sini nggak usah dikasih IP, biarkan kosong. Klik kanan properties TCP/IP, biarkan kosong, automatic ya, diingat-ingat. Langkah berikutnya, pastikan di sini dapat IP. Pastikan di sini dapat IP. Yang ngasih IP siapa? Ini ngasih IP. Berapa IP-nya ini, Pak? 192.180.100 ini. Ngasihnya nanti loh. Ini emang IP-nya berapa, Pak? IP-nya adalah 192.168.0.1. IP-nya ini bawaannya itu 192.168.0.1. Anda bisa lihat di DUS-nya ya. Di DUS-nya atau di buku manualnya ini. Itu ada keterangannya, gitu ya. Oke, kita cek, klik kanan status detail. Ini ya, Anda lihat. Komputer saya dapat IP itu, Mas, Mbak. 192.168.0.100. Sedangkan alamatnya ini 192.168.0.1 ini ya. Terus kita setting, kalau mau nyeting ya IP-nya ini dipanggil. Caranya, Pak. Anda buka browser. Perhatikan, coba ngomong Dewi. 192.168.0.1. IP-nya siapa, Pak? IP-nya ini. Enter. Muncul seperti ini. Ini ada yang tanya, Pak, ini passwordnya apa? Passwordnya Anda disuruh buat sendiri. Minimal 8 karakter, kombinasi, ada huruf besarnya, ada huruf kecilnya, ada angkanya. Contoh, Anda sama dengan saya juga nggak apa-apa. Ini contoh ya, passwordnya Steamstar, S-nya besar. Steamstar 123 itu contoh. Steamstar 123. Lagi, Steamstar 123. Anda kalau ragu, bener jangan ngetik tuh ya. Gambar mata ini Anda klik, nah nanti muncul. Gambar mata Anda klik. Kalau ngomong hidden, menyembunyikan, ini diklik, ini diklik. Kalau sudah, klik start. Pak, apakah passwordnya mesti itu? Ya enggak, ini contoh. Apakah kita simpen? Nggak usah disimpan lah ya. Nggak usah lah ya. Kalau mau disimpan juga nggak apa-apa. Tapi saran saya nggak usah lah ya. Caranya intinya gimana, Pak? Di soal sudah ada. Di soal. Ini. Pertama, ingat-ingat. Modenya dirubah menjadi wireless router. Ini kalau sudah Anda reset, modenya sudah wireless router. Ada Anda reset, kita buktikan ya. Anda masuk ke sini loh, Mas. Operation mode sudah wireless router. Nggak usah disetting, udah wireless router. Kalau sudah Anda reset. Berikutnya. Wireless networknya diganti, Pak. Namanya, Pak, menjadi AP nama siswa. Siap. Gantinya di mana? Masuk menu wireless. Ini dihapus, Mas, Mbak. Wireless network name ini dihapus, kasih nama. Huruf besar. AP IPM. Contoh ya. Terus channelnya Anda pilih 1 boleh, 6 boleh, 11. Pilih salah satu, bukan ya. 1, 6, 11. Ingat-ingat 1, 6, 11. Contoh di sini saya milih channel 11. Contoh ya. Channel width-nya Anda pilih yang 20 MHz. Ingat-ingat channel width-nya pilih yang 20 MHz. Ingat antar teman kalau bisa jangan sama. Ada yang 1, ada yang 6, ada yang 11. Ini Mas, ada yang 1, ada yang 6, ada yang 11. Kalau wifi Anda nggak muncul, Anda tinggal ngerubah channel. Berarti kalau saya bilang, Pak, ini kok nggak muncul ya punya saya. Memang ganti channelnya, Mbak. Tadi berapa? 11, Pak. Ganti ke 6. Gitu. Contoh saya pakai yang 11. Kalau sudah klik save, ingat Anda habis nyeting apapun kalau bisa di-save, disimpan. Ya. Kalau udah di-save, kita lihat soal lagi. Ini beres, ini beres. Security-nya, Pak, diaktifkan, Pak, pakai WPA PSK, Pak. WPA itu Wi-Fi Protected Access, 2 itu berarti versi 2, PSK itu Pre-Share Key, ya. Kita setting, cara nyetingnya, Pak. Cara nyetingnya masuk ke wireless security. Perhatikan, wireless security ini kan sudah disetting ya, sudah disetting, sudah diaktifkan, sudah dipilih WPA 2. Ini WPA 2 PSK, ini biarin aja inskripsinya AS. Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan keterangan yang ada di soal. Kita nurut instruksi yang ada di soal.
Kalau sudah, Pak, kalau sudah ya simpen. Simpennya di bawah ya, ini save. Nah, otomatis nanti ini putus. Putus nanti ya. Nanti wifi-nya nanti lo ya kalau Anda pakai wifi. Lanjut, sekarang kita setting yang ini, LAN tipenya statik. Oke, kita masuk ke sini Mas, Mbak. Network LAN. LAN-nya kan awalnya 01, diganti menjadi 02. Kita save. Oke, otomatis nanti atasnya ini akan berubah. Ini kan 01 ya. Dia proses nunggu sampai 100%. Nanti ini berubah dari 1 berubah menjadi 2. Terus berikutnya kita lihat soal lagi. WAN koneksinya, DHCP servernya diaktifkan. Terakhir WAN koneksinya PPPoE. Gimana Pak? Sebentar ini nunggu di restart dulu. Nunggu sampai 100%. Nunggu sebentar. Oke ya, ini ya. Selama proses nyeting, ini saya besarin aja ya. Selama proses nyeting, nanti LED-nya, lampunya akan berkedip seperti ini. Selama proses nyeting, kabelnya tetap ada di port warna oranye atau kuning ya. Gitu ya. Selama proses nyeting. Kalau sudah selesai nanti, sudah selesai rebootnya, restartnya sudah selesai, seperti ini ya. Nah, kalau restartnya sudah selesai nanti baru dipindah dari yang warna kuning, oranye ini ke warna biru. Kalau restartnya udah selesai. Ini masih proses ya. Nah, ini masih warna oranye. Ini portnya masih di warna oranye. Ya, ini masih proses. Nah, seperti ini ya. Udah, ini udah beres. Udah beres. Sekarang Anda lihat di atas itu, Mas. IP-nya berubah menjadi 02 otomatis ya. Baru sekarang ini dirubah ke warna biru. Warna biru ya. Bentar. Kasih tahu Ben ya. Oke. Sekarang baru dirubah ke warna biru ini ya. Yang dari awal-awalnya kita rubah ke warna biru. Gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini masih oranye. Ya, soalnya belum kita masukkan username passwordnya tadi loh, YPM 4123 belum kan? Oke, sekarang kita masukkan. Caranya kita pakai WiFi. Soalnya kan ini harus kita tancepin. Ini kita harus tancepin ke port VLAN 100 yang ini. Nomor berapa terserah sampean. Misalkan nomor 4 gitu ya. Nah, 4 ya, pastikan nyala. Ini masih oranye, berarti kan ini masih oranye. Ya, masih oranye. Jadi gini aja lah. Kita masukkan passwordnya. Kita bukan masukkan passwordnya, Pak. Kita koneksikan dulu, Pak, WiFi-nya, Pak. Ingat ya, laptop saya ini koneksi ke alat ini, nyeting alat ini menggunakan WiFi. Soalnya kan nggak ada kabelnya di sini, nggak ada. Wong ini lanjut ke switch. Ya. WiFi-nya aktifkan dulu. Oke, siap. Anda harus tahu ya kapan nyeting pakai WiFi, kapan nyeting pakai kabel. Jangan sampai Anda nanti bingung loh. Ini nyetingnya piye, Pak? Ya pakai laptop, pakai HP sampean boleh ya. Atau pakai kabel satu lagi nggak apa-apa. Kalau saya pakai laptop ya. Nanti kalau setting ini Anda boleh pakai HP sampean boleh. Kita cek WiFi-nya muncul nggak? AP nama siswa. Muncul ya, AP IP muncul udah connect saya nih. Terus saya dapat IP berapa? Kita refresh dulu. Saya dapat IP, klik kanan. Ingat ya di sini harus muncul AP nama siswa ya. Baru saya namanya AP IP muncul AP IP. Klik kanan status internet. Ya, tapi Anda lihat, meskipun internet di sini masih oranye, berarti masih salah. Berarti kalau ada yang bilang, Pak, ya udah selesai. Tugas berapa? 8, Pak, PPoE. Kok masih oranye? Bisa masih salah. Ini udah benar, Pak, di 8 di 8 di warna biru, Pak. Iya, tapi di sini nggak boleh oranye. Soalnya ini belum dimasukkan sih akunnya. Loh, apa tadi disable? Bentar. Refresh. Aktifkan dulu ya, bentar. Kalau udah pernah connect, ya otomatis connect nanti. Klik kanan refresh. Nah udah ya, klik kanan status detail dapat IP 0101. Ingat laptop saya itu yang ngasih IP bukan routernya tapi AP-nya. Makanya tadi kan settingannya kan DHCP enable. Yang ngasih IP bukan routernya tapi AP-nya yang ngasih IP. Yang ngasih IP AP router. Yang ngasih IP laptop AP gitu ya. Sekarang PPoE, cara setting makhluk yang namanya PPPoE. Caranya gini. Login dulu, tadi kan passwordnya SteamStar 123. S besar, SteamStar
1, 2, 3, enter boleh, login boleh. Gitu. Kita masuk ke sini, ini nggak usah disetting, nggak usah disimpan. Masuk ke sini, hello, masuk ke network, Mas, Mbak. Tadi kan LAN kan, beres. Sekarang kan one connection. Ini Anda pilih, ini kan macam-macam. Berarti perangkat ini tuh kalau mau calling internet ada yang pakai dinamik. Kalau dinamik pakai DHCP. Ada yang pakai statik, masukkan sendiri. Ada yang pakai PPPoE, ada yang pakai L2TP gitu ya. Bentar, ini kok putus? Bentar. APYPM connect. Kalau error gini berarti putus ya. Anda lihat bawahnya sini sinyalnya itu ya. Gitu. Sekarang saya coba refresh lagi. Masuk ke network, masuk ke one-nya dipilih nih Mas. PPPoE. PPP itu apa sih Pak? Point to point protocol over Ethernet. Username-nya tadi apa? YPM. Huruf kecil. Ingat besar kecil berpengaruh ini ya. YPM password-nya 1, 2, 3. Ulangi lagi confirm 1, 2, 3. Udah, gini aja. Jangan khawatir ini saya rekam kok ya. Kalau sudah Anda save, jangan lupa di save. Ini Pak gak connect ini Pak mati kalau ini enggak, di save dulu. Nah, ini sudah warnanya udah hijau. Warnanya udah hijau ini. Ini beres ya. Saya tampilkan lah ini videonya supaya besok tahu men. Nah, ini kan hijau. Ya. Kalau Anda disconnect, mohon maaf, ini kalau Anda disconnect, ini loh, tombol disconnect itu ya. Disconnect, maka warnanya oranye. Anda lihat ini. Warnanya oranye. Hello, ini. Supaya tahu. Ini kan ini kan warnanya hijau ya. Soalnya ada konekkan. Kalau Anda putuskan disconnect, nah nanti warnanya oranye seperti ini. Nah itu. Disconnect lagi misalkan. Oke, mati. Oke ya, beres ya. Berarti kalau udah beres seperti ini, cirinya berhasil. Selain di sini warna hijau, maka statusnya di sini, Mas, Mbak. Statusnya di ini saya tutup dulu ya. Statusnya di sini. Anda lihat di sini, LAN-nya sudah berubah IP-nya 02. Wireless-nya namanya sudah benar APYPM, channel 11, width-nya 20, one-nya PPPoE. Ya kan benar? Beres. Sekarang cara ngecek dari mikrotik yang terakhir. Ini kan dari routernya kan ya. Warnanya, bukan warnanya. Lampunya udah nyala, LED-nya hijau. Sekarang kalau dari mikrotiknya, cara ngeceknya gini. Saya masuk mikrotik. Bentar ya. Saya butuh kabel tambahan. Ini saya matikan dulu wifi-nya. Saya butuh kabel satu, tancapin ke mikrotik. Udah ya, saya masuk ke mikrotik. Di mikrotik, Mas, Mbak, di sini masuk ke menu PPPP. Tadi tak bilang bahwa untuk ngecek berhasil apa enggaknya ada dua menu. Yang pertama adalah menu interface. Nanti ada menu gini. Ini udah berhasil. Ada akun namanya YPM connect menggunakan ini PPPoE. Kalau Anda ingin tahu IP-nya, ini masuk ke active connection. Perangkat ini, TP-Link ini dapat IP ini 10.10.31.20. Beres. Atau ngelihatnya di sini IP addresses. Nah, di sini muncul di sini. Oke. Yang ini adalah IP-nya PPPoE server, yang ini adalah IP-nya TP-Link sampean. Gitu. Dari sini ada pertanyaan yang PPPoE. Beres ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan tugasnya dilanjutkan ya. Kalau sudah nanti laporan ke Mas Satrio atau Anda rekam ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.